Ada 3 dimensi yang membawa sampai Islam bisa masuk ke Indonesia, yaitu yang pertama dimensi budaya, yang kedua konstitusi, dan yang ketiga pendidikan. Nah teman-teman, hadirnya Islam moderat di Indonesia ini berhasil menerapkan berbagai esensi ajarannya yang bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari yang harmonis dan rukun. Tetapi keharmonisan, kerukunan itu tiba-tiba hilang sekejap ketika masuk era reformasi pada tahun 1998. Keharmonisan hilang dan Indonesia pada saat itu seperti berada di situasi yang tidak ada ujungnya. Di mana-mana terdapat masalah kewarganegaraan dan jati diri bangsa hilang, sehingga tidak ada lagi gotong royong dan saling menolong sesama. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Sekitar abad 7 Masehi, Islam masuk di Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan atau diperkuat dengan ditemukannya nisan Ahmad bin Abu Ibrahim yang diperkirakan meninggal sekitar tahun 341 Hijriah. Nah, masuknya Islam ke dalam Asia Tenggara ini kadangkala menjadi perbincangan di tiap kalangan. Nah, di mana dari perbincangan ini mereka tuh yang paling intinya mencari tahu apa yang membuat Islam masuk ke Asia Tenggara dan siapa yang membawa Islam sehingga Islam bisa masuk ke Asia Tenggara. Nah, perdebatan-perdebatan ini akhirnya menimbulkan teori-teori. 4 diantaranya yang akan kita bahas dalam materi ini. Teori yang pertama yaitu teori India. Dalam teori ini mengatakan bahwasannya asal-usul dari Islam itu bukan dari Arab, tetapi dari India. Nah, hal ini diperkuat dengan adanya bahwa mazhab yang dianuti oleh orang-orang yang ada di Nusantara sama dengan mazhab yang dianuti oleh masyarakat-masyarakat yang ada di Gujarat, India. Nah, hal ini juga diperkuat dengan teori dari Mokwete yang mengatakan bahwa nisan yang ada di Nusantara atau dipakai di Nusantara sama dengan nisan-nisan yang dipakai di Gujarat, India. Nah, tetapi teman-teman, ada satu peneliti yang bernama Fatima yang mengatakan bahwa ada kekeliruan dalam pada saat penelitian ini, karena menurut Fatima sendiri nisan yang ada di Nusantara atau dipakai di Nusantara itu lebih mirip dengan nisan-nisan yang dipakai oleh orang-orang di Bengal, bukan dari orang-orang yang ada di Gujarat, India. Nah, tetapi pendapat yang dilontarkan oleh Fatima ini bukan berarti tidak memiliki kritikan. Dia dikritik bahwasannya jika memang nisannya sama dengan nisan yang ada di Bengal, tetapi mazhab yang dilakukan atau dianut oleh orang-orang Bengal tidak sama dengan mazhab yang dianut atau dilakukan oleh orang-orang yang ada di Nusantara. Nah, karena Fatima tidak berhasil mematahkan teori dari Mokwete dan teman-temannya, sehingga teori Mokwete lah yang dipakai sebagai landasan bagaimana asal-usul Islam itu bisa masuk ke Nusantara. Teori yang kedua yaitu teori Arab. Orang-orang yang percaya dengan teori ini mengatakan bahwa asal-usul dari Islam itu dari Arab, dan yang membawa Islam masuk ke Nusantara juga adalah Arab. Menurut Coromandel dan temannya Malabar mengatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara ini ya dari Arab juga, Arab yang membawa. Dengan cara seperti apa? Melalui jalur perdagangan. Ketika orang-orang yang beragama Islam dari Arab datang ke Indonesia untuk berdagang, melakukan kegiatan perdagangan, dan kemudian mereka menikah dengan penduduk setempat, kemudian membentuk suatu keluarga, suatu himpunan, suatu komunitas yang beragama Islam. Nah, hal inilah yang menyebabkan Islam masih terus aktif berada di Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Orang-orang yang percaya dengan teori ini mengatakan bahwa Islam masuk Indonesia adalah melalui Persia. Nah, yang mendukung teori ini adalah bahwa ditemukan banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Persia berada di Nusantara. Apalagi yang dapat ditekankan di sini adalah khususnya dalam budaya Syiah. Nah, hal inilah yang menjadi asal-usul orang-orang banyak percaya bahwasannya Persia lah yang membawa Islam masuk ke Nusantara. Nah, teman-teman, kita masuk pada teori yang keempat yaitu teori Cina. Tidak jauh berbeda dengan teori yang ketiga yaitu teori Persia. Orang-orang yang percaya dengan teori Cina ini mengatakan bahwa
Islam itu dibawa oleh Cina ke Indonesia. Hal ini bisa dilihat karena banyak kebudayaan Cina yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, hal ini juga diperkuat karena banyaknya tokoh-tokoh umat Cina yang menjadi memiliki peran utama atau peran penting dalam pengembangan Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya dalam materi sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dalam materi ini ada beberapa tokoh yang memberikan pendapat mereka. Salah satunya adalah Zulmardi Azra yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia secara kompleks. Artinya tidak ada muncul dari satu tempat, tidak juga dari peran satu kelompok, dan tidak pula dalam waktu yang bersamaan. Adapun menurut Snow Horgons, orang Indialah yang memperkenalkan Islam ke Indonesia pada akhir abad ke-13 Masehi. Pandangan bahwa orang India adalah orang pertama yang menyebarkan Islam ke Indonesia juga didukung oleh G.E. Madison sebagai pendukung yang menurutnya dia bukan berasal dari Gujarat, melainkan dari India bagian selatan, dari pesisir Coromandel. Adanya Madison dan dari Gujarat bukan berarti Islam berasal dari Gujarat. Antara lain alasan yang dikemukakan oleh Madison adalah satu, jika diyakini Islam itu berasal dari Gujarat, maka bagaimana dengan fakta bahwa Islam sudah berada di Indonesia sebelum Malikul Saleh mangkat, yaitu tahun 1297. Di sini juga dalam materi ini membahas tentang bagaimana awal masuknya Islam yang diketahui melalui para saudagar Arab yang melakukan perdagangan secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia. Para pedagang Arab telah datang di Indonesia sejak zaman kerajaan Sriwijaya. Itu berada pada abad atau sekitar abad ke-7 Masehi, yang menguasai jalur perdagangan di wilayah barat Indonesia termasuk Selat Malaka. Kemudian datanglah Islam dari Eropa. Beliau datang dari Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Orang pertama yang menginjakkan kaki di Indonesia ketika kembali ke Tiongkok. Lalu kembali ke Eropa melalui jalur laut. Masuknya Islam juga berasal dari India. Para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan dalam Indonesia. Faktanya, Islam itu masuk ke Indonesia secara damai atau sipil penetrasi. Tanpa adanya dukungan dari pemerintahan atau kampanye militer, penentuan awal datangnya Islam nampaknya kurang signifikan. Pandangan tentang masuknya Islam ke Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua perspektif. Pertama, pandangan yang mengasumsikan bahwa masuknya Islam dari abad ke-7. Setelah yang itu, kedua adalah pandangan yang menganut abad pertama. Secara keagamaan, seperti halnya masyarakat Jawa sebelum mendapat pengaruh agama Islam dan budaya Hindu, pada awalnya sangat dinamis dan animisme. Mereka memuja roh nenek moyang dan mempercayai kekuatan gaib atau magis yang terdapat pada benda atau juga tumbuh-tumbuhan, hewan yang dianggap mereka memiliki kekuatan magis atau juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Agama adat Indonesia menurut Rahmat Subakya merupakan konsep spiritual dalam masyarakat suku yang dikembangkan secara internal. Terdapat banyak perbedaan pandangan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Keputusan awal masuk Islam dapat dibedakan menjadi dua pandangan. Pertama, pandangan yang mengasumsikan awal masuknya Islam mencapai kesempurnaan tanpa peniruan atau pengaruh luar, sehingga menghasilkan semakin berkembangnya agama Islam khususnya di Indonesia. Dan kini telah mengalami pasang surut sebagai pembawa sosiologi psikologis. Kedua, pandangan yang menganut pada abad ke-7. Islam masuk ke Indonesia tidak memulai satu daerah saja dan masuk ke dalam berbagai daerah yang ada di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang didatangi oleh Islam juga memiliki situasi, kondisi politik dan ekonomi yang berbeda-beda saat itu. Dan proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Seperti yang pertama itu, salah satunya adalah berita dari Arab. Kabar tersebut diketahui para saudagar Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Pesantren sebagai miniatur Islam. Islam di Indonesia merupakan Islam yang moderat,
Moderat sendiri dapat diartikan sebagai sikap tidak mengungkapkan atau menghindari perilaku ekstrim. Jadi pengertiannya lebih cenderung ke arah dampak positif dan selalu mengambil jalan tengah. Hal ini juga tidak lepas dari pengamalan sang nabi, di mana dalam upaya penyebaran ajaran Islam, sang nabi banyak bertemu dan bahkan hidup bersama dengan kelompok, suku, etnis, dan juga agama yang berbeda dengan sang nabi. Di dalam menghadapi perbedaan tersebut, sang nabi tidak menekankan pada kekerasan maupun hal-hal yang bersifat diskriminatif, melainkan sebaliknya. Sang nabi selalu berupaya untuk mendekatkan diri melalui interaksi dan juga komunikasi, yang dimana harapannya dapat menciptakan suatu relasi masyarakat yang baik dan mampu hidup bersama di dalam perbedaan. Sang nabi dan bersama para sahabat dalam proses komunikasi bersama suatu kelompok yang berbeda selalu menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati antar umat beragama, antar etnis dan suku, serta kelompok-kelompok yang ada. Hal ini dilakukan sebagai upaya bahwa menunjukkan kepada kelompok-kelompok yang berbeda bahwa dalam agama Islam mengajarkan kepada suatu hal yang baik dan tidak menyukai pada kekerasan ataupun diskriminatif. Dan dalam upaya ini juga sang nabi bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang hidup dalam toleransi yang tinggi dan tidak mementingkan perbedaan satu sama lain. Dalam konteks Islam yang moderat di Indonesia, yang dipelopori oleh Wali Songo, seperti yang diamalkan bahwa tidak ada kekerasan atau diskriminatif terhadap kelompok yang berbeda, maka setiap kultur yang ada tidak dihilangkan, tetapi kultur yang ada dipakai sebagai media penyebaran ajaran Islam. Seperti yang diketahui bahwa Wali Songo dalam proses penyebaran ajaran Islam dengan pusat ialah Pulau Jawa, memakai budaya-budaya untuk mendekatkan diri dan untuk membangun interaksi serta komunikasi bersama para masyarakat yang ada. Dan hal ini terbukti membawa dampak positif, di mana ajaran Islam diterima dan budaya-budaya yang ada juga dipadukan dengan ajaran Islam dan menjadi suatu tradisi yang baik secara turun-temurun hingga kini. Dalam upaya Islam yang modern di Indonesia, lebih merujuk atau mengarah kepada lembaga sosial dan pendidikan. Dalam hal ini ialah pesantren. Pesantren diambil dari bahasa Jawa yang berarti murid padepokan. Jadi pesantren bisa diartikan sebagai tempat murid untuk mencari ilmu. Nah, di dalam mencari ilmu ini bukan saja hanya ilmu agama, tetapi juga diajarkan mengenai perbedaan yang ada dan juga bagaimana menghormati perbedaan itu. Sehingga tujuannya ialah bukan saja menciptakan sosok pemimpin yang taat agama, tetapi juga memiliki budi yang baik. Dengan demikian, pada masa kini, masyarakat harus mampu hidup tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, dan budaya untuk menjalani kehidupan yang harmonis. Melalui penerimaan dan rasa toleransi yang dibangun sejak dini, agama Islam ingin menciptakan suatu masyarakat yang harmonis dan menghilangkan perbedaan yang ada dan menciptakan
rasa kekeluargaan dalam kehidupan bersama. Maka nilai-nilai keberagaman merupakan suatu aturan Tuhan dan tidak dapat diubah atau diingkari. Maka perbedaan yang ada dipahami sebagai suatu pemberian yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Untuk itu perbedaan ini harus dihormati, dijaga, sehingga tidak menimbulkan konflik yang dapat mengarah kepada ranah lokal, global, nasional, maupun internasional. Setelah itu kita masuk ke bagian tanggapan kritis. Di sini kelompok kami memiliki sedikit tanggapan kritis yang sudah disusun, yaitu pesantren adalah sebagai miniatur Islam moderat di Indonesia, dan pesantren juga merupakan lembaga pendidikan tertua dalam perkembangan sejarah Indonesia, terlebih dalam agama Islam. Pesantren juga menerapkan ajaran atau kitab-kitab fikih yang merupakan suatu pengajaran yang penuh dengan moderasi beragama. Dalam kitab-kitab fikih ditegaskan bahwa setiap umat Islam harus menghargai dan menghormati umat yang bukan Islam atau non-Islam. Namun pada saat ini yang terlihat di pesantren masih kurang menunjukkan eksistensi dari pengajarannya. Kita masih sering menemukan bahwa santri yang lulus dari pesantren malah memiliki kepribadian yang semakin buruk atau juga tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka pelajari di pesantren. Seperti itu. Jadi malah memiliki kepribadian yang semakin buruk dan memiliki sikap yang radikal. Nah, hal ini akan memberikan gambaran apakah pengajaran fikih dalam pesantren sudah berkontribusi secara baik dan tepat pada diri santri, atau mungkin juga kita tidak bisa juga terlalu menyoroti santri. Mungkin juga kita bisa menyoroti orang yang mengajar. Apakah mereka juga benar-benar memberikan sesuatu yang memang diambil dari kitab fikih tersebut. Dari setiap pokok pembahasan yang dibahas oleh kelompok, bahwa kedatangan Islam di Indonesia tidak terlepas dengan kompleksitas. Artinya tidak berasal dari satu tempat, dari satu peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Ada 3 dimensi yang mendorong masuknya Islam moderat di Indonesia, yaitu budaya, konstitusi, dan pendidikan. Salah satu yang dibahas di dalam penulisan ini ialah pendidikan. Islam moderat di Indonesia dalam aspek pendidikan melalui pesantren. Pesantren merupakan ciri khas dari pendidikan Islam di Indonesia yang di dalam pengajarannya menerapkan berbagai esensi ajaran yang tercermin dalam keseharian masyarakat yang harmonis dan bertoleransi dengan perbedaan yang ada di Indonesia. Tradisi yang terdapat dalam pengajaran pesantren yaitu menerapkan ajaran dalam kitab-kitab yang merupakan suatu pengajaran yang penuh dengan moderasi beragama, yaitu bahwa setiap umat Islam harus menghargai dan menghormati umat yang bukan beragama Islam atau non-Islam. Sehingga rasa menghormati dan menghargai yang sudah diamalkan oleh sang Nabi masih terus dipelihara dan dijaga oleh umat Islam sampai saat ini. Dan melalui interaksi dan juga komunikasi, maka dibangunlah suatu relasi yang penuh dengan rasa kebersamaan dan tidak mementingkan perbedaan yang ada.